Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanawai dengan NIM 121-22099. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai Python fungsi. Nah, langsung saja. Di sini kita sudah masuk pada website Weathersco, yaitu bagian Python fungsi, di mana fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Dan kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Nah, suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Nah, di sini ada cara membuat fungsi atau membuat fungsi di mana dalam Python suatu fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Seperti contoh ini, seperti ya. Kemudian fungsinya kita misalkan hello, kata tanda titik dua, kemudian print, kemudian di sini kita misalkan hello world. Nah, ini adalah cara untuk membuat fungsi dalam Python. Nah, kemudian di sini ada memanggil fungsi, di mana untuk memanggil suatu fungsi kita gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Seperti contoh yang di sini, misalkan kita punya hello world, maka kita panggil menggunakan world. Kita print. Nah, di sini sudah muncul di mana kita telah memanggil suatu fungsi, yaitu dengan di sini kita memanggil fungsi hello world pada sini, yaitu yang pertama ini. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi kita memanggil di sini, ini, maka muncul fungsinya seperti ini. Maksudnya tampilannya seperti ini. Nah, kedua, selanjutnya. Nah, di sini ada bagian argumen di mana informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Nah, ada pun juga contoh seperti berikut, yaitu memiliki fungsi dengan suatu argumen atau vname. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan dan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Nah, misalkan contoh seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini vname. Kemudian di sini kita tambah kita tambah vname. Kemudian tambah. Nah, sini kita tambahkan misalkan nama yang ingin kita tambahkan itu Ica. Nama lain. Kemudian informatika. Oh iya, jangan lupa tambahkan ketik dua terus yang kita run. Nah, jika sudah, di sini juga jangan lupa kita hapus saja ini, kemudian kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana dia memanggil suatu fungsi, yaitu Ica Anawai Informatika. Dan hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan kita menggunakan vname, di mana vname ini yaitu fungsi dengan satu argumen, di mana suatu fungsi dipanggil ketika kita meneruskan nama depan. Ini nama depan yang digunakan dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Ini kita pakai ini fungsi hello world, dan vname ini yang akan
Kita akan mencetak nama lengkapnya yang ada pada sini. Nah, sedangkan kan kita masuk pada argumen, di mana argumen itu ditentukan setelah nama fungsi. Nah, ditentukan setelah nama fungsi. Ini ada fungsi, dan ini adalah argumen. Nah, di dalam tanda kurung. Nah, seperti ini. Nah, kita juga dapat mengembangkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan tanda koma. Di sini juga kita apabila kita ingin menambahkan satu argumen lagi, maka kita tinggal ketikkan sini hello, kemudian di sini kita kalikan hello, maka otomatis argumennya akan bertambah seperti ini. Nah, selanjutnya, di sini juga dicatatkan bahwa argumen ini seringkali disingkat menjadi argas di dalam dokumen Python. Nah, di sini juga ada parameter atau argumen, di mana istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Nah, dari sini, dari perangkat perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Nah, di sini. Ini ya. Nah, kemudian argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Nah, ini fungsi ini akan memanggil argumen yang ada pada dalam tanda kurung ini. Kemudian di sini juga ada jumlah argumen di mana secara default suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya jika fungsi yang kita harapkan 2 argumen, kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak boleh lebih dan tidak kurang. Seperti contoh yang di sini, mungkin kita bisa langsung saja. Sini kita tambahkan rename. Kemudian di sini juga kita pakai operator tambah. Kemudian rename. Kemudian ini kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan misalkan analyze. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah muncul nama Ichanawai, di mana di sini dalam jumlah argumen ini kita telah menambah 2 argumen dalam satu tanda kurung ini. Kita telah menambahnya menjadi 2 argumen, sehingga hasilnya akan bersama seperti ini dan menghasilkan Ichanawai gitu. Kemudian di sini juga ada contoh di mana fungsi ini mengharapkan argumen tetapi hanya mendapatkan 1. Nah, otomatis kalau misalnya kita menggunakan misalnya kita mengharapkan 2 argumen tetapi kita hanya mendapatkan 1, maka otomatis itu program akan tidak akan bisa berjalan atau tidak akan dapat beroperasi karena sudah dicantumkan di sini dari penjelasannya bahwa ketika kita mengharapkan 2 fungsi argumen, maka kita akan mendapatkan atau menambah 2 argumen saja, di mana tidak lebih dan tidak kurang. Nah, di sini juga ada argumen semena-mena atau ars bintang, di mana jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, kita tambahkan A bintang sebelum nama parameter dalam definisi. Nah, di sini juga dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen yang dapat mengakses item yang sesuai. Nah, seperti contoh yang ada di sini, mungkin kita langsung saja coba bahwa apabila kita cukup menambahkan bintang seperti ini, otomatis fungsi akan menerima sejumlah argumennya. Argumennya akan tetap diterima karena bintang ini
sebelum karena bintang ini berfungsi fungsi yang akan menerima sejumlah argumen yang dapat mengakses item yang sesuai gitu. Nah, kemudian di sini juga ada argumen kata kunci di mana kita dapat mengirim argumen dengan sintak value atau dengan cara ini urutan argumen tidak menjadi masalah. Nah, seperti contohnya di sini, mungkin kita langsung pengimplementasiannya. Misalkan di sini kita ganti nama untuk pada item kita nama 1, kemudian nama 2, kemudian nama 3. Nah, di sini juga uh, pada argumennya kita ubah menjadi nama 1 sama dengan Ica. Kemudian nama 2 sama dengan Anawai. Kemudian nama 3 sama dengan Ica. Nah, kemudian di sini kita tambahkan 3. Nama 3. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini argumen yang keluar itu adalah Hello Ica, di mana di sini kan kita ingin menampilkan argumen yang ketiga, otomatis yang tertampil adalah 3 gitu. Karena di sini dengan cara ini urutan argumen tidak menjadi masalah. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa argumen pertama itu adalah ini, tetapi yang keluar tetap akan menjadi argumen yang ini. Nah, kalau kita misalkan kita ingin menampilkan argumen yang kedua, maka otomatis yang akan keluar adalah hello Anawai, karena Anawai adalah argumen yang kedua. Nah, di sini ada argumen kata kunci sewenang-wenang atau disingkat dengan bintang-bintang quartz, di mana jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam fungsi, kita tambahkan tanda 2 bintang ini sebelum nama parameter dalam fungsi. Parameter dalam definisi fungsi. Nah, dengan cara ini fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, seperti contoh yang ada di sini, mungkin langsung saja. Nah, di sini kita ganti saja. Kemudian di sini kita tambahkan bintang 2. Dan di sini kita hapus. Kemudian tambah, kemudian nama dalam kurung titik 2-nya jangan lupa, kemudian nama 2. Nah, yang akan muncul itu, nah, otomatis yang akan muncul itu hello Anawai, di mana di sini kita ingin menampilkan argumen kedua. Nah, di sini juga salah satu contoh untuk untuk menampilkan kita tidak tahu berapa banyak argumen yang ada yang kita masukkan ke dalam fungsi. Nah, dengan kita menambahkan 2 bintang sebelum parameter, kita bisa tahu bahwa di mana bukan di mana, maksudnya kita bisa menampilkan argumen-argumen yang ingin kita cari gitu. Nah, di sini juga dengan 2 bintang ini itu fungsi akan menerima argumen dan dapat mengakses item yang sesuai, walaupun di sini argumennya cuma 1 tetapi itemnya ada 3, dia tetap menerima. Nah, kemudian di sini ada nilai parameter bawaan, di mana contoh berikut ini menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default, di mana jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Nah, seperti contoh yang ada di sini.
Kita coba saja misalkan di sini nama, kemudian di sini sama dengan Ica. Untuk di sini, kemudian ini, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini sudah muncul ada Hello Ica, di mana parameter ini, parameter Ica ini memanggil di function Ica ini memanggil di parameter bagian sini. Nah, ini kan secara apa ya? Secara uh, yang biasanya. Nah, ketika uh, kita ingin menggunakan cara default, maka kita bisa menilai seperti ini. Kita ingin memanggil function yang lain, maka sini gunakan hello. Nah, maka yang tampil itu, nah di sini sudah muncul ada hello Ica, hello Anawai, hello Ca, di mana function ini tidak tampilan ini, maksudnya argumen di dalam function ini telah dipanggil ke sini. Dan adapun di parameter hello ini tidak dihiraukan keberadaannya gitu. Nah, misalkan kita menggunakan yang kosong, function yang kosong seperti ini, maka otomatis, nah yang muncul akan function dari ini kan kosong lah. Kemudian dia akan memanggil pada parameter yang ada di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada melewati data sebagai argumen di mana kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, yaitu misalkan string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Nah, dan juga itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Nah, misalkan jika kita mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika menjadi fungsi. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Ke misalkan sini. Kemudian di sini kita tambahkan for x in nama, kemudian print x. Oh ya, di sini jangan lupa tambahkan titik 2. Kemudian di sini kita tambahkan nama sama dengan Ica, nah, sini untuk ini di sini kita panggil saja, kita ketikkan semua. Nah, hasilnya akan tampil seperti yang di sini, di mana adik Ica, Anawai Ica. Nah, di sini pada barisan pertama ini adalah adalah nama yang akan yang akan yang akan menjadi parameternya. Kemudian for x in nama, di mana di sini yang akan menjadi perulangan dalam fungsi ini. Kemudian di sini print untuk menampilkan, dan di sini ada nama dari ada variabel nama, dan di sini juga ada beberapa item. Nah, di sini ada juga hello yang akan memanggil fungsi yang ada di sini.
fungsi yang ada di sini. Nah, gunanya juga X ini adalah sebagai perwakilan yang ada pada dalam item-item ini. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada nilai pengembalian, di mana untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, gunakan return, pernyataan. Nah, seperti yang dari contoh di sini, misalkan di sini eh, kita gunakan nilai X, kemudian di sini return, misalkan 5 dikali X, kemudian ini kita hapus saja, kemudian ini juga, kemudian di sini kita ketikkan print itu hello jumlahnya saja, sini juga tekan kita kasih ini saja, di sini print hello, kemudian di sini 9. Nah, maka hasil yang akan keluar itu adalah ini 15, 25, 45, di mana ini pada retur ini yaitu pengembalian suatu fungsi di mana 5 kali X ini yaitu yang akan mengkalikan, di mana 5 kali 3 adalah 15, 5 kali 5 adalah 25, dan 5 kali 9 adalah 45. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan lulus di mana fungsi definisi tidak boleh kosong. Tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki fungsi definisi tanpa konten, maka masukkan pernyataan pas untuk menghindari kesalahan. Nah, misalkan seperti ini. Di sini pada fungsi ini itu pada pernyataan ini tuh apa ya? Fungsinya itu tidak boleh kosong, di mana kalau misalnya kita kosongkan, maka otomatis program akan error. Nah, untuk menghindari kesalahan tersebut, maka kita masukkan kata pas, pernyataan pas, kemudian kita run. Nah, program tidak akan error karena pernyataan pas ini yaitu untuk menghindari kesalahan. Nah, mungkin untuk saya untuk penjelasan saya mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.